Itu sampai dilapin satu-satu itu? Iya, soalnya kadang-kadang kita suka kelewat gitu. Ada bentik-bentik ini apa? Telur serangga gitu. Nah, kayak gini nih. Berarti kalau ada kayak gitu bisa nggak lemas tuh? Ah, iya, mesti dibersihin lagi, Mbak. Oke, jadi sebenarnya awalnya dimulai dari hobi. Kira-kira tahun 2017 awal, kita pengen punya sesuatu untuk dirawat lah di rumah ya gitu kan. Kemudian kira-kira pertengahan ke akhir 2017, kita mulai tertarik dengan tanaman-tanaman yang waktu itu mungkin belum terlalu tanaman koleksi ya, masih tanaman yang umum seperti monstera, waktu itu juga lagi rame. Akhirnya kita mulai rawat. Kemudian sejak saat itu kita senang tanaman dan mulai menambah koleksi begitu. Beranjak ke sini, kemudian kita lihat juga sepertinya ada hobi ini. Kayaknya kita punya hobi harus sesuatu yang nggak cuma hobi aja ya. Hobi itu kan identik dengan ngabisin uang ya. Tapi gimana kita bisa membuat hobi itu sesuatu yang menghasilkan, jadi income tambahan buat kita gitu kan. Nah kemudian kita coba lihat tren di internet, ternyata di sosmed waktu itu rame banget ya. Online tanaman, penjualan tanaman online. Akhirnya kita coba-coba buka di Tokopedia, kemudian juga Tokopedia, terus juga kita buka Instagram. Suatu hari ada calon customer dari Kanada tanya lewat Instagram gitu, kamu bisa kirim nggak ke luar negeri gitu kan? Oh kita belum bisa gitu, tapi saya suka tanaman kamu mau yang mana gitu kan? Akhirnya dia memilih beberapa tanaman, tolong kirim ke teman saya untuk dikirimkan ke Kanada begitu kan. Terus saya berpikir kenapa nggak coba kita cari tahulah cara kirim ekspor secara legal gitu kan, karena selain kita lebih tenang juga potensi kirim secara legal kan kita bisa dari sisi volume juga bisa banyak gitu kan, kita nggak perlu khawatir dengan masalah-masalah terkait dengan legal gitu. Kita datang ke Kementerian Pertanian di gedung B, kalau nggak iya gedung B, kemudian juga ke karantina di Bogor. Bagaimana sih prosedur untuk mengekspor begitu kan? Ternyata dari situ kesan saya waktu itu memang tidak terlalu ribet begitu, karena sebenarnya gampang kalau kita sudah jalani gitu. Dulu kita memang berasumsi bahwa ekspor itu susah, karantinanya prosesnya susah gitu kan. Ternyata setelah kita pelajari, kita harus bikin online account, kemudian kita submit dokumen-dokumen legal kita, KTP, NPWP dan sebagainya. Kemudian kita sudah dapat permit untuk bisa mengajukan ekspor begitu kan. Kemudian setiap kali kita mau ekspor, kita harus mengajukan yang namanya ekspor permit request, dapat shipmentan, baru kita bisa bawa tanamannya untuk dilakukan pengecekan karantina. Setelah kita tahu persyaratannya, akhirnya kita coba kirim, dan waktu itu 6 tanaman dan dilakukan pengecekan oleh karantina. Ya alhamdulillah sampai dengan selamat di sana gitu kan. Begitu sampai di sana dengan selamat, terus dia repeat order, baru kita berani put di Instagram kita bahwa kita shipping internationally with phyto certificate gitu kan. Jadi mulai satulah banyak order datang untuk dikirim keluar gitu. Saya kemarin coba-coba lihat di browsing ya, ternyata tren ini dimulai 3 tahun terakhir, dimulai oleh ya milenial itu mereka
3 tahun terakhir itu di US, setahu saya mereka konsumsi houseplant itu sekitar 1,8 billion dolar 3 tahun terakhir, sekitar 25 triliun pembelanjaan mereka untuk houseplant. Dan market secara global setahu saya sih sekitar saat ini 2019-2020 itu sekitar 40 million dolar, dan diprediksi 2000 sampai 2026 itu akan meningkat jadi 70. Kalau menurut saya sih ini trennya bakal besar ya. Tapi emang itu floriculture secara umum itu ada cutting flower, ada garden flower, tapi juga houseplant juga mulai masuk begitu. Jadi tahun 2000 sampai 2006 akan ada peningkatan 100% dari konsumsi tahun ini gitu loh. Jadi saya lihat sih peluangnya masih besar ya, dan tidak ada kata terlambat kalau teman-teman mau invest di sini. Saya pikir itu sangat-sangat menarik gitu. Satu hal juga yang paling penting adalah kalau kita ya artinya bisnis seperti ini, yaitu customer trust juga paling penting ya. Artinya kita tahu ketika kita shipping tanaman itu selalu ada risiko ya kan. Risiko ini kita membawa tanaman perishable, gampang rusak gitu kan. Tanaman yang sama kita kirim ke negara yang sama, tapi rute berbeda, sampainya sama, bisa sampai ketika dibuka sama customer berbeda kondisinya gitu loh. Ada yang tiba-tiba yang sudah akarnya udah busuk dan sebagainya gitu. Nah itu selalu ada risiko itu gitu kan. Nah itu juga yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau ekspor. Dan juga yang penting adalah bagaimana kita men-treat customer gitu kan. Risiko pastikan customer juga tahu ada risiko itu. Kemudian juga bagaimana kita menegosiasikan dengan customer ketika ada suatu kondisi tertentu yang tidak favorable buat kedua belah pihak. Kira-kira apa sih win-win solutionnya buat kita berdua begitu. Terus kalau bicara lebih sempit lagi, customer juga macam-macam ya. Customer di luar negeri itu jangan ya, yang penipu-penipu juga banyak mbak. Scammer banyak deh gitu kan, yang tiba-tiba sudah katakanlah sudah sesuai, tiba-tiba dia komplain gitu. Makanya satu hal yang paling penting kalau kita dealing dengan mereka, term and condition itu harus penting, itu penting banget gitu. Saya beberapa kali dikomplain oleh customer, tapi karena term and condition saya sangat kuat di situ, akhirnya mereka nge-show kami lewat PayPal, ya dimenangkan oleh PayPal gitu. Karena term and condition kita kuat, dan apa yang dia komplainkan itu tidak terjadi sebenarnya gitu. Kemudian di sisi delivery, shipment gitu kan, itu juga menjadi concern juga, terutama dengan beberapa bulan terakhir ini. Katanya ada heat treatment ya, tanaman sampai sana kayak jadi kayak gugur gitu ya, kue cucur gitu. Itu cost banget buat kita, karena ya kita harus kompensasi kan. Mungkin ya seberapa besar kompensasi tergantung dealing kita sama mereka ya, tapi paling enggak supaya untuk memaintain customer kita harus ada beberapa dealing ya dengan mereka ya. Dan kejadian heat treatment itu sangat besar, terutama bulan Mei kemarin, bahkan sekarang pun masih terjadi, dalam 2 minggu terakhir masih ada gitu. Harga saya pikir pertama kita punya benchmark ya. Benchmark beberapa plant seller di US juga punya harga di websitenya gitu kan. Kita coba lihat tanaman X harganya sekian, tapi kadang-kadang dia suka put speknya kan, tanamannya tingginya sekitar 2, 3, 4 inch misalnya, daunnya berapa ukurannya. Nah itu jadikan benchmark nih, katakanlah mungkin Melanocrysum kecil di sana dijual $30 misalnya kan. Nah kita lihat speknya segini, oh oke, speknya ternyata $30 melano itu tingginya cuma 15 cm nih gitu kan. Nah terus waktu itu ya oke, kita kasihlah katakanlah harga yang sama 30, 35 tapi dengan spek yang lebih tinggi, misalnya tinggi tanaman. Waktu itu melon masih murah ya, jadi kita bisa seperti itu. Jadi tingginya 2 kali lipat misalnya, daunnya lebih banyak, tapi kita put harga yang sama sehingga customer lebih tertarik di situ gitu.